Halo anak-anak terkasih dalam Kristus Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran agama kita. Judul pelajaran kita hari ini adalah Musa. Sebelum belajar dimulai, Ibu terlebih dahulu membacakan tujuan pembelajaran kita. Antara lain adalah 1. Siswa mengetahui bahwa kekuatan untuk menyelamatkan bisa datang dari siapa saja jika dikehendaki oleh Allah. 2. Siswa dapat menjelaskan peran Musa dalam karya keselamatan Allah. 3. Siswa dapat memahami bahwa keselamatan Israel terjadi berkat kuasa Allah. Oke, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap doa yang baik ya. Mari kita buat tanda salib bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, bangkitkanlah di hati kami keberanian untuk membela orang yang tertindas, seperti Musa yang membebaskan bangsanya dari penderitaan akibat perbudakan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari anak-anak, kita nyanyikan bersama-sama terlebih dahulu lagu Di Manakah Musa. Di manakah bayi Musa? Di rumah, buatlah ia diam, sut, 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 sut. Di manakah bayi Musa? Sembunyi, sembunyi, di dalam keranjang, sut, 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 sut. Putri raja menemukan bayi yang menangis. Ibu Musa datang bersyukur padanya. Di manakah bayi Musa? Di rumah, buatlah ia diam, sut, 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 sut. Di manakah bayi Musa? Sembunyi, sembunyi, di dalam keranjang, sut, 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 sut. Putri raja menemukan bayi yang menangis. Ibu Musa datang bersyukur padanya. Oke anak-anak, sekarang Ibu mau bercerita tentang kisah Nabi Musa. Dengarkan dan lihat dengan baik ya. Musa adalah anak Amran dan Yokhebed, saudara dari ayah Amran yaitu Kehat, yang adalah kaum suku Lewi. Musa memiliki 2 orang saudara yaitu Miriam dan Harun. Musa dilahirkan pada masa pemerintahan Fir'aun. Setelah beberapa waktu, Yusuf pun meninggal dan berkuasalah seorang Fir'aun yang tidak mengenal Yusuf. Fir'aun ini khawatir dan cemas akan perkembangan jumlah bangsa Israel yang begitu besar jumlahnya. Bahkan sudah melebihi jumlah bangsa Mesir sendiri. Fir'aun khawatir bangsa Israel suatu saat akan membelot
dan bersekutu dengan tentara musuh ketika bangsa Mesir sedang. Oleh karena itu, Fir'aun bertujuan mengurangi penduduk Israel dengan cara menjadikan mereka budak yang ditindas dan dipaksa untuk bekerja. Fir'aun juga menyuruh membunuh semua bayi laki-laki Israel yang dilahirkan. Namun, segala usaha tersebut tidak dapat mengurangi jumlah penduduk Israel, bahkan mereka semakin bertambah banyak. Pada saat itu, Yokhebed, ibu Musa, melahirkan Musa dan kelahirannya itu dirahasiakan. Namun, sesudah 3 bulan, Yokhebed tidak mampu merahasiakannya lagi. Oleh karena itu, ia mengambil sebuah keranjang pandan. Musa diletakkan di dalam keranjang tersebut dan kemudian dihanyutkan ke Sungai Nil. Sementara itu, kakak perempuannya Miriam mengamati dari jauh apa yang terjadi dengan keranjang itu. Kemudian datanglah putri Fir'aun bersama dayang-dayangnya untuk mandi di Sungai Nil. Ketika ia melihat keranjang tersebut, ia menyuruh dayang-dayangnya untuk mengambilnya. Dan ia membuka keranjang tersebut, tampaklah seorang bayi. Lalu putri Fir'aun memutuskan untuk mengangkat bayi itu sebagai anaknya. Ia memberi nama bayi itu Musa, yang artinya diambil dari air. Musa pun dirawat dan dibesarkan dengan sangat baik di dalam istana Fir'aun hingga besar. Setelah dewasa, pun Musa mengetahui bahwa ia adalah orang Israel. Musa melarikan diri dari Mesir karena ia membunuh seorang Mesir yang berlaku kasar terhadap orang Israel. Ia sampai ke Midian dan menjadi penggembala domba. Ia menikahi Rehuelah Zipora, putri Imam Yitro, dan mempunyai 2 orang anak. Kemudian Musa diutus oleh Allah yang berbicara kepadanya melalui semak yang menyala-nyala namun tidak terbakar. Allah mengutus Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel dengan ditemani Harun kakaknya. Fir'aun tidak bersedia melepaskan bangsa Israel. Maka Allah menunjukkan kuasa-Nya kepada manusia. Akhirnya Allah menimpakan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Ke-10 tulah itu adalah bencana yang menimpa bangsa Mesir. Antara lain, tulah pertama, air menjadi darah. Tulah kedua, kata. Tulah ketiga, nyamuk. Tulah keempat, lalat pikat. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Tulah keenam, barah. Tulah ketujuh, hujan es. Tulah kedelapan, belalang. Tulah kesembilan, gelap gulita. Tulah ke-10, anak sulung orang Mesir meninggal dunia, termasuklah anak sulung Raja Fir'aun.
Akhirnya Fir'aun mengizinkan bangsa Israel untuk pergi dari tanah Mesir. Dan Allah memelihara mereka selama berada di masa di padang gurun. Allah memberikan manna sebagai makanan, air, burung puyuh untuk menjadi makanan pokok bagi orang Israel selama berada di padang gurun, sehingga mereka tidak kelaparan dan kehausan. Musa memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju tanah terjanji yang berlimpah susu dan madu, yaitu tanah Kanaan. Ketika mulai keluar dari Mesir, Fir'aun mengubah pikirannya dan mengejar kembali orang Israel. Tibalah bangsa Israel di Laut Merah, dan mereka menjadi terpojok. Tetapi Allah membantu mereka melalui Nabi Musa. Dengan tongkatnya, Nabi Musa membelah Laut Teberau, sehingga umat Israel yang hampir terkejar dapat menyeberangi, dan kemudian Musa menenggelamkan para pengejar yang berusaha menangkap kembali orang Israel. Bangsa Israel melanjutkan perjalanannya selama 40 tahun lamanya. Bangsa Israel berada di padang gurun, berjalan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Musa meninggal di Gunung Horeb, dan kepemimpinan dipimpin dan dilanjutkan oleh Yosua. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Dari mana kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Musa? Nah, tentu saja semua mujizat, kekuatan, semangat yang ada pada Musa berasal dari Allah.
Kepercayaan Musa kepada kekuatan Allah itulah yang menyelamatkan bangsa Israel. Siapa yang berkehendak membebaskan Israel dari Mesir? Apakah orang Israel sendiri atau Raja Fir'aun atau Nabi Musa? Nah, yang berkehendak untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir adalah Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah mendengarkan permohonan bangsa yang dikasihinya. Allah menghendaki Musa yang menjadi utusannya. Maka ia mengutus Musa untuk membebaskan mereka. Melalui Musa, Tuhan menunjukkan kekuatannya. Sekarang mari kita lihat peranan Musa dalam karya keselamatan Allah. 1. Menyampaikan firman Allah kepada Fir'aun untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. 2. Sebagai pemimpin Israel yang setia dan percaya kepada kekuatan Allah. 3. Sebagai orang yang pantang menyerah dalam menjalankan tugas dari Allah. Nah, anak-anak sekalian, setelah tahu dari mana kekuatan yang ada dalam diri Musa, setelah tahu siapa yang menghendaki pembebasan bangsa Israel, dan setelah mengetahui apa peranan Nabi Musa dalam karya keselamatan Allah, sekarang tibalah kita kepada rangkuman pembelajaran. Ketika kita mengalami kesulitan dan tidak tahu jalan keluarnya, maka kita putus asa. Ketika terjadi demikian dalam hidup kita, maka kita harus meneladani Musa. Kepercayaan kepada Tuhan memberikan kekuatan yang menyelamatkan. Tuhan akan membantu dengan berbagai cara. Mungkin melalui keluarga, teman, atau bahkan orang yang tidak kita kenal akan dapat menjadi penolong kita jika kita percayakan kepada kehendak dan kekuatan Allah. Demikian rangkuman pembelajaran kita, dan sekarang masuklah kepada tugas pembelajaran hari ini. Ibu berikan beberapa tugas pembelajaran. 1. Apa arti kata Musa? 2. Siapa yang menemukan Musa di Sungai Nil? 3. Apa saja peranan Musa dalam karya keselamatan Allah? 4. Apa saja yang dapat kamu teladani dari Musa? Nah, anak-anak sekalian, kalau kalian menyimak pelajaran ini dari awal sampai akhir, pasti kalian bisa menjawab tugas pembelajaran ini. Oke, sekarang mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah kami keberanian untuk membela orang-orang yang dianiaya dan yang diberlakukan tidak adil. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra